Oke, halo semuanya. Jadi kayaknya beberapa video belakangan ini bakalan jadi edisi oleh-oleh Meetup IMKG kemarin kali ya. Soalnya sebelum video ini, video Max 70 itu juga merupakan oleh-oleh dari Fantech. Dan di video kali ini gue bakalan bahas salah satu oleh-oleh dari Rexus juga. So, let's go. Kita bakalan mulai dari unboxing dulu. Oke, jadi ini dia si Daxa M22. Boxnya Daxa banget ya, black on black stealth gitu, cakep sih. Ini sebenarnya banyak tulisan-tulisan ya, cuma dia karena black on black jadi samar banget kelihatannya. Depannya kayak gini dan sebenarnya ini ada gambar dari si numpadnya, cuman stealth banget karena black on black. M22-nya yang di highlight nih karena pakai warna putih. Buat di bagian belakang kayak gini standar ya, ada highlight featuresnya sama ada ini color option sama switch option. Kita langsung buka aja deh. Oke, masih segel cuy. Nah, kita langsung buka. Oke, bukanya kayak gini ke atas. Di bagian dalam langsung disambut sama kartu garansi, terus ada buku-buku sakti. Di sini ada USB kabel yang udah braided. Terus di sini ada keycap spooler, duh sayang banget dapetnya yang kayak gini ya keycap spoolernya. Dan ini dia barangnya, ini udah nggak ada apa-apa lagi ya boxnya. Gue singkirin dulu. Nah, ini juga disingkirin dulu. Oke, jadi ini dia bentuknya kayak gini doang, ya kayak numpad aja ya pada umumnya. Dan ini unik banget warnanya karena full pakai transparan ya. Case-nya transparan juga. Ini kelihatan dalamnya ada hot swap socket ya. Dan ini pakai apaan ya ini? Nggak ada mereknya sih ini, gue nggak tahu apaan. Terus di sini ada dongle USB-nya juga karena ini nampak 3 mode koneksi cuy. Dan di sini ada switch on off-nya nih ya. Yang tengah itu posisi wired berarti, dan yang atasnya itu posisi dongle, bawahnya posisi Bluetooth. Fitnya juga udah ada. Terus ini case-nya udah angled jadi nggak perlu ada kickstand juga nggak masalah. Terus ini USB portnya di bagian tengah. Untuk layoutnya sendiri layout numpad atau numerik pada umumnya, cuman bedanya di sini dia pakai nolnya itu bukan yang full size 2U, tapi nolnya di split. Jadi ada yang single, ada yang double. Ini keycapsnya MDA profile ya, jadi bukan cherry. Tuh bisa lihat kalau dari samping dia bentuknya kayak gini. Cuma ini keycaps ergo sih, bukan keycaps yang flat kayak XDA misalkan. Dan untuk legendnya sendiri ini di print deh. Ini gue nggak tahu bakalan durable atau enggak, tapi kayaknya sih bakalan aman-aman aja ya. Yang jelas dia bukan die sub ataupun double shot, soalnya keycapsnya transparan juga. Ini bening banget sih parah, dilihat langsung ini parah cakep banget karena se-clear itu, udah kayak kaca aja ya, bagian dalamnya kelihatan semua. Ini variannya yang KTT Kang White by the way, soalnya dia ada 2 varian, satunya itu KTT Ash Gray satunya. Itu yang tactile, dan yang Kang White ini yang linearnya. Ini nampet agak hedon sih ya. Dia triple connection, terus switchnya juga pakai switch yang bagus. Kang White ini bagus by the way. Gue aja punya salah satu keyboard custom yang pakai Kang White ya. Dan ini di bagian dalamnya udah kelihatan semua sih. Dia ada platform, terus ini baterai di sini dibalik dari product informationnya. Terus hot swap socket juga kelihatan tadi, sama apa lagi ya? Ini stabilizernya dia flat mount dan warnanya colorway-nya panda sih ini. Invir Holy Panda ya. Ya, gitu paling untuk unboxing ya. Ya, jadi agak membagongkan tiba-tiba Rexus rilis numpad atau numeric keyboard langsung dari line up Daxa, line up premiumnya mereka. Ini M22 dijual dengan harga Rp469.000. Kayak biasa link pembelian gue simpan di deskripsi di bawah ya. Dia ada 2 varian warna dan ada 2 varian switch kayak yang udah gue bilang, ada KTT Kang White buat linear dan KTT Ash Gray buat tactile. Mungkin banyak yang ngira, numpad doang kok 400.000 lebih. Sebagai konteks, numpad mechanical itu emang gak 100 atau 200 ribu ya. Faker punya 700 ribu lebih. Paradox punya yang fiturnya basic banget udah mau 300 ribu. Belum lagi kalau yang premium kayak Qidu V21 Pro yang hampir 1 juta. Terus ada Keychron Key 0 juga yang 1,6 jutaan. Ada zoom pad yang 1 juta lebih. Atau bahkan ada frog pad juga yang harganya $120. Itu barebone tanpa PCB pula. Bahkan custom numpad juga yang pakai acrylic tuh mostly di 300 sampai 600 ribuan. Jadi sebenarnya M22 ini wajar harganya di 400 ribuan, malah termasuk terjangkau sih karena speknya bagus juga. Kayak yang udah gue bahas, dia bisa 3 mode koneksi, Bluetoothnya juga bisa 3 slot device, udah hot swap universal 5 pin, north facing, ada RGB per key, ada switch pad, ada platform, switchnya juga KTT, dan suaranya enak, toki cuy.
Terus apa barang ginian fungsinya benar-benar cuma jadi numpad doang buat input angka doang? Sebenarnya nggak juga cuy, karena si Daxa M22 ini udah ada software yang bentukannya kayak gini. Jadi kita bisa ngotak-ngatik macam-macam lah pokoknya di si Daxa M22 ini. Misalkan kita butuh mau pakai buat main game yang key-nya nggak terlalu banyak. Anggap aja di sini 8456-nya mau kita assign jadi tombol WASD. Ini tinggal kita klik aja, terus di sini nih ada gambar keyboard ya. Kita tinggal assign ini jadi huruf W terus confirm. Terus 4-nya juga begitu, berarti jadi A, confirm lagi. Terus 5-nya juga di sini jadi S, confirm lagi. Dan 6-nya di sini kita assign jadi D. Terus misalkan enternya mau kita pakai buat jadi spacebar. Nah, ini udah kita mapping kayak gini, jadinya kalau mencet 8 ya dia hurufnya W. Terus 4-nya A, 5-nya S, dan 6-nya D. Ini bisa dipakai buat main game yang butuh key-nya sedikit lah intinya. Atau misalkan kita mau buat makro di sini ya, gue contohin yang simpel aja. Di makro sini kita tinggal record aja, mencet start nanti. Dan gue contohin satu tombol yang nanti ngetik hahaha ya. Ini tinggal diklik start aja, terus di sini kita ketik hahaha. Dia udah ke input semua nih, ada delay atau latensinya juga di sini, dan kalau udah tinggal stop, udah ke assign dia jadi makro 1. Nah, ini tinggal disimpan aja, misalnya kita maunya di tombol 0 sini ya, tinggal diklik terus kita masuk ke sini nih, tab makro, checklist si makro satunya dan confirm. Oke, kalau udah selesai kayak gitu, ini gua hapus dulu. Jadi kalau gua mencet tombol 0, dia langsung ngetik sendiri hahaha. Ini haha-nya agak delay ya. Tuh agak delay karena gue tadi inputnya manual lewat keyboard yang ini. Dan kalau mau dikurangi latency atau delaynya ini tinggal dimodify aja. Terus misalkan dimasukin ke 1. Nah kayak gini, diganti semua ke 1 millisecond jadi biar ngetik haha-nya lebih cepat. Ini sebagai contoh aja sih ya. Atau ada fungsi lain, misalkan kayak gue nih pakai keyboard kecil, dia nggak ada tombol print screen, tapi gue sering banget pakai print screen ya. Kita bisa assign kayak misalkan tombol minus ini, kita mau assign jadi print screen, tinggal klik di keyboard sini terus pilih print screen dan confirm. Udah deh, nanti gue kalau mencet tombol minus ini fungsinya jadi print screen. Atau kalau ngerasa ini nggak mau keganggu ya, gara-gara ini harusnya jadi tombol minus gitu, kita pengennya integrated aja tombol print screennya, kita bisa masuk ke FN setting sini cuy. Nah di sini ada beberapa key yang warnanya merah, ini yang emang di block ya, nggak bisa diganti-ganti nih karena dia udah di assign defaultnya jadi kayak buat ngatur koneksi atau ngatur RGB-nya. Nah di sini yang masih kosong itu ada yang warnanya hitam nih. Coba kita assign di sini misalkan ya, terus kita pengen masukin jadi tombol print screen tadi, tinggal confirm, udah beres. Jadi kalau kita mencet tombol FN plus minus, plus icon minus ya, itu berarti fungsinya sebagai print screen. Dan sebenarnya pengaturannya masih banyak lagi, kayak ini di event setting tuh ada macam-macam. Kita bisa pakai key combination, bisa pakai makro kayak tadi, terus ini multimedia key juga ada banyak banget, sampai ke kayak buka my computer juga bisa dan lain-lain ya. Terus mouse juga di sini ada, jadi kita bisa assign-nya tuh di FN layernya atau di main layernya. Selain itu di software juga pastinya di sini bisa ngatur RGB atau lampu-lampuan ya. Ini ada banyak nih pengaturannya, lumayan ya. Ini yang pertama di sini ada seputar brightness nih. Nah ini jadinya nyala, ini brightnessnya dari 0 sampai 4 ya. Kalau yang paling bawah itu dia mati. Dan kalau sini level 1 ya dia nyala yang paling redup. Modenya ini ada banyak banget, ada dynamic breathing. Sebenarnya ini kayak RGB per key standar sih ya. Ini yang drift juga ada nih. Nah ini pop up banget, RGB-nya bener-bener bling-bling banget ya. Ini pengaturan speednya juga kita bisa atur, kayak misalkan yang paling rendah dia jadi lebih pelan, brightness-nya juga kita bisa turunin kayak gini. Ya jadi numpad ginian doang fungsinya bisa macem-macem. Emang intinya sebagai pelengkap aja sih, kalau kalian misal pakai keyboard yang layoutnya itu TKL atau di bawahnya. Kalian bisa andalin M22 jadi numpad kalau lagi butuh input angka dengan cepat. Mana karena dia terpisah bisa disimpan di kiri pula jadi southpaw. Numpad di kiri itu bener-bener nikmat banget sih asli. Kita jadi bisa sambil input angka sambil tangan kanannya tuh tetap standby di mouse. Kebutuhan orang kan beda-beda ya. Kalau kita kang input data tapi doyan FPS juga kan enakan pakai keyboard utama yang kecil. Terus numpadnya ya udah jadi tambahan aja. So kalau lagi nggak butuh input angka, numpadnya bisa disingkirin dulu, enak kan jadi lega.
Mana M22 ini bisa wireless kan, jadi nggak ribet soal kabel. Biarin aja donggolnya nyolok di PC, tinggal kita nyalamatin M22-nya aja. Belum lagi skenario-skenario yang butuh key kecil buat input sesuatu dengan cepat, tapi kerjaannya itu misalkan di laptop ataupun di tablet. Ini enak banget kan, bisa Bluetooth, tinggal sat-sat-sat, input angka, beres deh. Jujur aja awalnya juga gue agak skeptis ya, numpad doang buat apaan sih, di keyboard 60% juga ada 6 row-nya. Tapi akhirnya setelah gue pakai, setelah gue coba-coba, disetting sesuai kebutuhan gue, enak juga cuy. Buat dipakai main game juga aman sih, gue cobain main gitar flash lewat koneksi dongle-nya, aman ya, nggak kerasa delay ataupun nge-lag. Emang paling sayangnya dia belum support VIA aja sih. Cuma menurut gue ya, buat sebagian besar orang kayaknya software bawahnya juga udah cukup, karena fiturnya juga udah lengkap banget. Termasuk gue sendiri yang ngerasa udah cukup sih. Kecuali emang yang heavy banget, tukang ngoprek-ngoprek ya, mungkin tetap bakalan butuh VIA sih. Ya jadi segitu aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.